Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, langit pun terasa terguncang. Di dalam kehampaan yang pecah, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Pecahan-pecahan ruang angkasa ini sangat tajam, dan dapat dengan mudah menembus pertahanan yang dibangun oleh praktisi puncak Rana Yin-Yang. Dan jika pecahan-pecahan ruang angkasa ini jatuh ke arah mereka, itu sangat mengkhawatirkan. Tak ada seorang pun yang hadir akan selamat. Karena kekuatan tajam semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan dengan tingkat kekuatan mereka. Lihat, pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba terdengar, menyebabkan banyak orang menoleh ke sana. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan, tampak muncul ruang tanpa akhir, dan aura kuno dan liar beriak di dalamnya. Dalam sejenak, menyebabkan banyak orang kehilangan kesadarannya. Pemakaman dewa dan iblis berada tepat di belakang retakan ruang. Suara gembira terdengar, dan pikiran banyak orang tiba-tiba menjadi panas, dengan keserakan terungkap di mata mereka. Kalau saja tidak ada halangan dari retakan ruang, mereka pasti tidak akan bisa menahan rasa kegembiraannya dan langsung bergegas masuk ke dalam ruang itu. Sementara banyak orang merasa gembira, Helan Ling Tian mengalihkan pandangannya ke arah tetua agung. Ketika dia melihatnya mengangguk sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke Yue Qincang yang ada di seberangnya. Kakak Yue, sudah waktunya mengeluarkan benda itu. Mendengar ini, Yue Qincang langsung mengangguk. Lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya hitam dan putih melesat keluar ke langit. Cahaya yang menyilaukan langsung menyebar, dan kekuatan yang dahsyat memenuhi dunia. Sebuah pagoda hitam putih muncul di hadapan semua orang. Menara dewa dan iblis. Zhu Guangsheng menatap pagoda hitam dan putih itu, dengan hatinya tiba-tiba tergerak. Tidak heran dia tidak bisa merasakan fluktuasi pagoda dewa dan iblis dari orang-orang sekte Tianding sebelumnya. Ternyata benda ini ada di tangan Yue Qincang. Dengan munculnya menara dewa dan iblis pertama, Helan Ling Tian merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Lalu berubah menjadi pagoda hitam putih yang megah di bawah retakan ruang. Dua menara dewa dan iblis. Seseorang yang hadir akhirnya mengenali asal-muasal pagoda hitam putih tersebut dan langsung berseru. Benda ini adalah kunci terakhir untuk membuka makam dewa dan iblis. Banyak misteri yang terkandung di dalamnya hanya dapat diungkapkan secara nyata setelah memasuki pemakaman dewa dan iblis. Tapi ada 4 benda ini. Dan 2 menara dewa dan iblis yang tersisa juga seharusnya sudah ada di sini. Seseorang berseru dan mulai melihat sekeliling. Pada saat ini, Yue Qincang juga mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Dan sebuah suara serius terdengar. Kepada pemilik 2 menara dewa dan iblis, silakan datang. Suaranya sekeras lonceng, bergema di telinga setiap orang. Membuat suasana yang hadir tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan ini berlangsung lama, dan akhirnya terdengar tawa dingin. Hahaha, cahaya di hitam tiba-tiba melesat ke langit, lalu mendarat tepat di sebelah Yue Qincang. Itu benar-benar dia. Zhu Guangsheng memusatkan pandangannya pada pemuda kerdil di udara. Orang dari wilayah jiwa gelap ini benar-benar memiliki menara dewa dan iblis. Ternyata itu saudara Hun Feng. Yue Qincang tersenyum tipis saat menatap pemuda kerdil itu.
Dia sudah punya firasat sebelumnya bahwa salah satu menara dewa dan iblis kemungkinan besar berada di tangan wilayah jiwa gelap. Dan situasi saat ini juga mengonfirmasi spekulasinya. Mendengar ini, pemuda kurcaci bernama Hun Feng tersenyum acuh tak acuh, tanpa banyak perubahan dalam ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya hitam dan putih melesat ke langit, mengembun menjadi menara dewa dan iblis ketiga. Untuk sesaat, dengan munculnya menara dewa dan iblis ketiga, suasana kuno yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin padat. Chu Guangsheng menatap menara dewa dan iblis ketiga yang telah muncul, tetapi sedikit keraguan terlintas di wajahnya. Menurut lelaki tua penjaga makam, salah satu menara dewa dan iblis hilang di suatu tempat di tanah kematian. Tapi sekarang, mengapa itu muncul di tangan Hun Feng? Mungkinkah orang ini juga telah memasuki tanah kematian dan menemukan menara dewa dan iblis ini? Saat berikutnya, sebuah teriakan keras terdengar, membuyarkan lamunannya. Pemilik terakhir menara dewa dan iblis belum muncul. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di tempat menjadi lebih liur lagi. Dan banyak sekali orang-orang memandang sekeliling dengan mata berapi-api. Selama keempat menara dewa dan iblis berkumpul bersama, makam dewa dan iblis akan benar-benar terbuka. Pada saat itu, peluang dan harta karun tak terhitung jumlahnya akan muncul di dunia. Saat banyak orang merasa gembira, Liu Fei juga mengarahkan pandangannya ke arah Chu Guangsheng dengan pandangan penuh tanya di matanya. Melihat pemandangan ini, Daozi, Li Rusuang dan yang lainnya juga terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Mungkinkah menara dewa dan iblis terakhir ada di tangan saudara Chu? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Chu Guangsheng menghela nafas ringan dan perlahan berdiri di tengah tatapan banyak orang yang terkejut. Itu orangnya. Terdengar teriakan kaget di alun-alun. Pemilik terakhir menara dewa dan iblis ternyata adalah dia. Dari tempat dinasti Tian Sui berada, cahaya dingin melintas di mata Kaisar Tian Sui. Anak ini sebenarnya juga memiliki menara dewa dan iblis. Tetua ketujuh menatap sosok muda itu. Wajahnya dipenuhi kesuraman. Beruntung sekali anak itu, katanya dengan dingin. Chu Guangsheng menghentakkan kaki ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba melambung ke langit, dan mendarat di depan Yue Qincang dan dua orang lainnya. Aku tidak menyangka kalau orang terakhir yang memiliki menara dewa dan iblis adalah saudara Chu. Yue Qincang tersenyum tipis saat berkata dengan ekspresi aneh. Tentu saja dia pernah mendengar tentang Chu Guangsheng. Apa yang terjadi di dinasti Tian Sui belum lama ini menyebabkan kehebohan di seluruh benua dewa dan iblis. Di samping, Helan Ling Tian mencipitkan matanya menatap Chu Guangsheng. Sekilas tatapan dingin tampak terpancar di wajahnya. Entah karena kejadian dinasti Tian Sui atau konflik sebelumnya antara Tian Sui dan Fang Heng. Semua itu membuatnya merasa sedikit bermusuhan terhadap pemuda yang jauh lebih muda darinya ini. Namun, dia juga mengerti bahwa saat ini, hal terpenting adalah membuka pemakaman dewa dan iblis. Dan masalah lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Saudara Chu, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Hun Feng berkata sambil tersenyum tipis. Tuan muda Hun, Anda terlalu memuji. Di hadapan Anda dari wilayah jiwa gelap, saya tidak pantas menerima kata-kata seperti itu, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Mendengar ini, Hun Feng menatap dalam-dalam lalu terdiam. Karena saudara Chu sudah muncul, mengapa kita tidak mengorbankan menara dewa dan iblis yang terakhir? Kata Yue Qincang langsung. Chu Guangsheng mengangguk. Lalu dengan lambaian tangannya, cahaya hitam putih menyapu keluar.
Lalu sebuah pagoda megah perlahan muncul. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan suara ombak, dan fluktuasi kekuatan yang sangat dahsyat terus-menerus mengalir dari empat menara dewa dan iblis. Sekarang, keempat menara telah berkumpul. Saatnya untuk membuka pemakaman dewa dan iblis. Satu demi satu, mata melintas menara dewa dan iblis, dan memandang ke arah kuburan yang tersembunyi jauh di dalam retakan ruang. Dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan terungkap dalam ekspresi mereka. Ayo mari kita mulai. Yui Qincang menatap Chu Guangsheng dan dua orang lainnya dengan ekspresi serius, lalu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ketiganya langsung mengangguk. Masing-masing mengaktifkan menara dewa dan iblis. Keempat menara dewa dan iblis itu mengeluarkan suara-suara aneh. Lalu cahaya menyilaukan memancar keluar, menyerbu ke dalam kehampaan bagaikan air pasang. Bangun! Mereka berempat membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu berteriak pada saat yang sama. Empat menara dewa dan iblis berubah menjadi empat aliran cahaya, dan langsung menyerbu ke dalam kekosongan yang retak. Setelah terjadi fluktuasi yang hebat, keempat menara dewa dan iblis masing-masing jatuh ke empat arah yang berbeda, dan tampaknya beberapa formasi aneh telah terbentuk. Keempat menara berkumpul bersama dan membuka gerbang void. Chu Guangsheng dan yang lainnya saling berpandangan. Segel di tangan mereka berubah lagi. Menara dewa dan iblis langsung bergetar hebat, dan sinar cahaya melesat keluar darinya, terus-menerus terjalin dalam kehampaan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sebuah formasi yang sangat misterius muncul di hadapan semua orang. Saat berikutnya, formasi itu langsung bergetar dan perlahan berputar, dan sebuah lorong yang sangat besar muncul di hadapan semua orang. Ada banyak cahaya terang di lorong itu, dan kekuatan angkasa yang besar terpancar darinya. Sekilas, Anda tidak dapat melihat ujung lorong tersebut. Dan Anda tidak tahu kemana lorong itu mengarah ke kedalaman yang tidak diketahui. Apakah ini pemakaman dewa dan iblis yang legendaris? Banyak sekali orang yang terkejut saat menatap lorong dengan mata aneh. Jika lorong ini tidak ada dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melewati kekosongan yang rusak dan mencapai kuburan para dewa dan iblis yang paling dalam. Gerbang void itu langsung berguncang, dan saat kekuatan menara dewa dan iblis dimasukkan ke dalamnya, gerbang itu berangsur-angsur menjadi stabil. Melihat ini, Chu Guangsheng dan yang lainnya melambaikan tangan mereka, dan keempat menara dewa dan iblis berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke tubuh mereka masing-masing. Setelah melakukan semua ini, mereka berempat menatap gerbang void yang sudah dekat. Ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Selama mereka melewati gerbang kekosongan ini, mereka akan dapat menginjakan kaki di kuburan dewa dan iblis dan mencapai tempat legendaris. Lorong sekarang sudah stabil. Ayo berangkat. Yui Qincang menoleh ke arah Helan Lingtian dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, Helan Lingtian segera melesat keluar, lalu menyerbu ke dalam gerbang void secara bersamaan. Gerbang void berfluktuasi dan kedua sosok itu menghilang dalam cahaya perak yang luas. Ayo pergi. Hun Feng melambai kepada mereka yang berada dari wilayah jiwa gelap, lalu berbalik dan bergegas menuju gerbang kekosongan. Satu persatu sosok melesat ke angkasa dan terjun ke gerbang kekosongan. Hanya dalam waktu 1 jam, sebagian besar orang kuat di alun-alun telah memasuki gerbang kekosongan. Ayo pergi juga. Chu Guangsheng memandang Liu Fei dan yang lainnya yang muncul di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar terlebih dahulu, memimpin Liu Fei dan yang lainnya ke gerbang kekosongan.
Saat mereka pergi, alun-alun itu dengan cepat menjadi kosong, dan lebih dari 90% orang telah memasuki gerbang Void. Warga lainnya, karena khawatir dengan keadaannya sendiri, memilih tetap tinggal di alun-alun dan menunggu. Di udara, lelaki tua berpakaian kusut itu menatap pintu virtual dengan perlahan tertutup, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Kalau saja orang itu tidak mengeluarkan perintah tegas bahwa generasi tua dari istana dewa dan iblis tidak boleh memasuki makam dewa dan iblis, mereka pasti sudah tidak bisa menahan hasrat di dalam hatinya dan sudah mendobrak gerbang kekosongan sejak lama. Anak itu berhasil lolos, kata penatua ketujuh dengan ekspresi muram. Jika bukan karena perintah tegas ini, dia pasti sudah memasuki pemakaman dewa dan iblis dan membuat bocah yang berani menyakiti Henger membayar harga yang mahal. Tetapi jika ada orang dari dinasti Tianshui yang terlibat, aku khawatir anak itu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Baiklah, mari kita kembali dulu dan menunggu perintah dari kepala istana. Orang tua berpakaian kain itu melambaikan lengan bajunya, dan dengan kilatan tajam di cahaya di sekelilingnya, dia menghilang dari tempatnya. Melihat hal ini, para tetua yang lainnya berbalik, lalu bergegas kembali ke istana. Istana itu langsung bergetar, lalu seketika berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke dalam pegunungan dan menghilang dalam kabut di depan tebal. Setelah 9 tetua dari istana dewa dan iblis pergi, alun-alun kembali tenang sepenuhnya, dan orang-orang yang menunggu dengan penuh semangat untuk melihat ombak besar seperti apa yang akan ditimbulkan oleh perjalanan ke pemakaman dewa dan iblis ini. Sementara itu, di lorong gerbang Void, puluhan sosok menyerbu masuk dari belakang dan menghilang dalam cahaya perak yang luas. Yang lainnya tampak telah terpisah dari kita. Chu Guangsheng berhenti dan melihat sekeliling. Mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya semuanya terkejut. Gerbang Void ini tampaknya hanya memiliki satu lorong, tetapi begitu masuk, semua orang akan muncul di lorong yang berbeda, sehingga menyulitkan untuk bertemu satu sama lain. Aku ingin tahu apakah ada seseorang di lorong yang sama dengan kita, kata Dahon si pelan. Mata Chu Guangsheng langsung berkedip-kedip. Tampaknya ada sesuatu yang menghalangi indera spiritualnya di sini, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi sekelilingnya. Mari kita ke makam dewa dan iblis dulu. Dia mengumpulkan pikirannya, melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk maju. Dari luar, pemakaman para dewa dan iblis yang tersembunyi di balik kekosongan yang pecah tampak tidak jauh, tetapi butuh setidaknya beberapa hari untuk benar-benar terbang ke sana. Terlebih lagi, ini tanpa halangan apapun. Selama 2 hari berikutnya, Chu Guangsheng dan kelompoknya terbang terus-menerus menuju ujung lintasan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak tiba di pemakaman dewa dan iblis dalam 1 hari lebih awal, mereka akan dapat mendapatkan beberapa keuntungan dan memperoleh peluang yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap orang mengabaikan rasa lelah di tubuhnya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meneruskan perjalanan. Berhenti. Ketika perjalanan semacam ini berlanjut pada hari ketiga, Chu Guangsheng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang. Kakak Chu, apa yang terjadi? Dan Hoshi bertanya. Chu Guangsheng tidak langsung menjawab. Dia menyapukan pandangannya tajam ke sekeliling dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu ada di sini, mengapa terus bersembunyi? Apakah ada orang?" Saat orang ini muncul, Dahoshi dan yang lainnya tiba-tiba gemetar, dan ada keterkejutan di wajah mereka. Dalam bagian ini, sebenarnya ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Setelah suara dingin itu berakhir,
cahaya di satu bagian lorong tiba-tiba menghilang, dan 3 sosok tua muncul di hadapan mereka. Pangeran ketiga dinasti Tian Sui, Yunan Tian. Tatapan mata Chu Guangsheng tertuju pada wajah yang dikenalnya. Orang itu tidak lain adalah Yunan Tian yang selama ini menaruh dendam padanya. Hai bocah, apa kau pikir kau tidak perlu membayar utangmu hanya karena kau datang ke sini? Yunan Tian berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Mendengar perkataan ini, Chu Guangsheng meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu mengalihkan pandangannya darinya dan menatap seorang lelaki tua di belakangnya. Lelaki ini bersandar pada sepotong tongkat kayu mati. Tubuhnya sangat bungkuk, dan dia tampak seperti lelaki tua yang hampir meninggal. Namun, lelaki tua yang tampaknya lemah inilah yang membuat Chu Guangsheng sangat waspada. Karena dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya darinya. Meskipun fluktuasi ini tidak sekuat fluktuasi Kaisar Tian Sui, itu juga sangat berbahaya. Sepertinya saat aku memasuki gerbang kekosongan, orang-orang dari dinasti Tian Sui telah memperhatikanku. Chu Guangsheng menghela nafas ringan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi garang. Terima kasih.